Nur Arisa Mariam, seorang mu'alaf asal Jepang, telah menginspirasi banyak orang melalui perjalanan spiritualnya memeluk Islam dan cita-citanya menjadi ulama wanita. Di tengah hiruk-pikuk Tokyo yang tak pernah tidur, di mana gedung-gedung tinggi bersaing dengan lampu neon yang berkedip sepanjang malam, hidup seorang gadis bernama Arisa. Tahun 2011, musim semi baru saja tiba. Bunga sakura mulai mekar di taman-taman kota, mewarnai jalanan dengan nuansa pink lembut yang selalu membuat orang Jepang merasa bangga akan keindahan alam negerinya. Arisa saat itu adalah mahasiswi biasa di sebuah universitas di Tokyo. Ia mengambil jurusan bahasa Melayu karena sejak kecil ia suka belajar bahasa asing. Baginya, bahasa adalah jendela untuk melihat dunia yang lebih luas, bukan sekadar kata-kata di buku pelajaran. Arisa bukan gadis yang suka ribut. Ia pendiam, rajin, dan selalu tepat waktu. Sifat khas orang Jepang yang ditanamkan sejak kecil. Setiap pagi ia naik kereta bawah tanah yang penuh sesak, berdiri rapat dengan penumpang lain tanpa saling bicara, hanya sesekali melihat keluar jendela ke pemandangan kota yang berlalu cepat. Di rumah, ia tinggal bersama orang tua dan adiknya di sebuah apartemen sederhana di pinggiran Tokyo. Ayahnya bekerja di kantor, ibunya mengurus rumah tangga dengan telaten. Kehidupan mereka biasa saja, tenang, seperti air sungai yang mengalir tanpa riak besar. Suatu hari, kesempatan kecil datang yang mengubah segalanya. Universitas Arisa mengadakan pameran buku internasional. Karena kemahirannya dalam bahasa Melayu, ia ditawari pekerjaan sambilan sebagai penerjemah. Arisa menerimanya dengan senang hati. Baginya, itu cara untuk belajar lebih banyak sambil mendapat uang saku. Pameran itu ramai. Orang-orang dari berbagai negara datang, berdiri di depan stan buku, membolak-balik halaman dengan penuh minat. Suasana penuh aroma kertas baru dan suara langkah kaki yang tak henti. Di salah satu stan, Arisa bertugas membantu pengunjung yang berbahasa Melayu. Disitulah ia pertama kali melihat mereka, dua wanita Jepang yang mengenakan hijab sederhana. Mereka berdiri tenang di tengah keramaian, mata mereka lembut, senyum mereka hangat. Arisa merasa aneh sekaligus tertarik. Di Jepang, orang yang berhijab jarang sekali terlihat. Kebanyakan perempuan Jepang berpakaian modis, rambut terurai, wajah tertata rapi dengan make-up tipis. Tapi kedua wanita ini berbeda. Mereka tidak terlihat asing, justru sangat Jepang, dari cara mereka berbicara sopan hingga gerakan tangan yang halus. Hanya saja, ada sesuatu yang lebih dalam di mata mereka. Sebuah ketenangan yang sulit dijelaskan. Arisa mendekat untuk membantu menerjemahkan. Percakapan singkat itu berlangsung biasa saja. Mereka bertanya tentang buku-buku tertentu. Arisa menjawab dengan jelas. Tapi saat mereka berjalan pergi, Arisa tak bisa berhenti memikirkan mereka. Bagaimana mungkin dua perempuan Jepang seperti itu bisa terlihat begitu damai di tengah kota yang selalu sibuk? Apa yang membuat mereka berbeda? Pertanyaan itu mulai menggelitik hatinya seperti biji kecil yang jatuh ke tanah subur. Sejak hari itu, Arisa mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah ia hiraukan. Di kampus, ia mendengar cerita dari teman-teman Malaysia yang sesekali bercerita tentang agama mereka. Arisa mendengarkan dengan saksama, tapi belum terlalu dalam. Ia hanya penasaran. Di waktu luang, ia mulai mencari buku-buku tentang Islam di perpustakaan universitas. Lalu, suatu sore, ia menemukan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jepang. Buku itu tebal, sampulnya sederhana. Arisa membawanya pulang tanpa pikir panjang. Malam-malam berikutnya, setelah menyelesaikan tugas kuliah, Arisa duduk di meja belajar kecil di kamarnya. Lampu meja menyala redup. Ia membuka halaman demi halaman. Kata-kata dalam terjemahan itu mengalir seperti air yang jernih. Bukan bahasa yang rumit, tapi pesan yang langsung menyentuh. Ia membaca tentang Tuhan yang Maha Pengasih,
tentang keadilan, tentang bagaimana manusia harus hidup dengan baik. Arisa yang biasanya cepat mengantuk, kali ini tak bisa berhenti. Setiap ayat terasa seperti bisikan lembut yang ditujukan langsung kepadanya. Waktu berlalu. Tahun 2011 berganti 2012. Lalu 2013. Arisa tetap kuliah, tetap membantu keluarga, tetap tersenyum di depan orang tua. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan. Ia mulai mencoba memahami lebih dalam. Kadang ia bertanya pada teman muslim dari Malaysia tentang arti kata-kata yang tak ia pahami. Mereka menjawab dengan sabar, tanpa memaksa. Arisa merasa nyaman. Tak ada tekanan, hanya penjelasan yang logis dan tenang. Hingga suatu malam di awal tahun 2015. Musim dingin masih menyisakan hawa dingin di Tokyo. Arisa duduk sendirian di kamar. Lampu kota di luar jendela berkedip pelan. Ia membuka lagi terjemahan Al-Quran itu. Kali ini, ia membaca ayat-ayat yang berbicara tentang pencarian kebenaran, tentang hati yang gelisah yang akhirnya menemukan ketenangan. Tiba-tiba, air mata mengalir deras di pipinya. Ia menangis tanpa suara, bahu berguncang pelan. Bukan karena sedih, tapi karena ada rasa yang sulit diungkapkan, seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Hatinya terasa penuh cahaya, hangat, dan damai. Malam itu, Arisa tahu, ia tak bisa lagi mengabaikan panggilan itu. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri datang ke Tokyo Jami, masjid indah di distrik Shibuya yang menjadi pusat kegiatan muslim di Jepang. Bangunannya megah dengan kubah hijau, kontras dengan gedung-gedung modern di sekitarnya. Arisa datang dengan hati berdebar. Ia mengenakan hijab sederhana yang dipinjamkan teman. Di dalam masjid, suasana sunyi dan hikmat, bau minyak wangi samar-samar tercium. Ia melihat orang-orang salat berjamaah dengan tertib. Gerakan mereka seragam, tenang, penuh kehusyukan. Malam itu, di bawah cahaya lembut masjid, Arisa mengucapkan kalimat syahadat. Suaranya pelan tapi mantap. Lebih dari 10 saudari muslim dari Malaysia menjadi saksi. Air mata kembali mengalir. Saat itu juga, ia resmi menjadi seorang muslimah. Namanya kini Nur Arisa Maryam. Bukan lagi Arisa yang lama. Ada perasaan baru yang mengisi dadanya. Ringan, seperti beban yang selama ini tak ia sadari telah terangkat. Pulang ke rumah malam itu, Arisa berjalan di trotoar Tokyo yang basah oleh gerimis kecil. Lampu jalan memantul di genangan air. Ia tersenyum sendiri. Dunia di sekitarnya terlihat sama, tapi baginya semuanya berbeda. Sakura yang dulu hanya indah secara lahiriah, kini terasa seperti pengingat akan keindahan ciptaan Tuhan. Kereta yang biasa sesak, kini terasa seperti tempat untuk merenung. Hidupnya yang biasa-biasa saja, kini punya arah baru. Namun, Arisa tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Di balik ketenangan hatinya, ada bayangan kekhawatiran yang mulai muncul. Bagaimana ia akan memberitahu keluarga? Bagaimana orang tua yang begitu mencintainya akan menerima perubahan ini? Tokyo yang sibuk terus bergerak, tapi di hati Arisa, sebuah babak baru telah terbuka. Sebuah cahaya kecil telah menyala di negeri Sakura, dan tak ada yang tahu seberapa terang ia akan bersinar di masa depan. Setelah malam yang penuh air mata di Tokyo Jami, Nur Arisa Maryam pulang ke rumah dengan hati yang penuh cahaya. Namun, di balik ketenangan baru itu, ada gelombang ketakutan yang mulai menggelayut. Ia tahu, rahasia besar ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Keluarga adalah segalanya baginya. Ayah yang selalu pulang malam dengan wajah lelah tapi tersenyum, ibu yang setiap pagi menyiapkan bekal dengan telaten, dan adik laki-lakinya yang selalu menggodanya dengan candaan kecil. Mereka adalah dunia kecilnya yang hangat di tengah kota raksasa yang dingin. Beberapa hari berlalu dalam keheningan. Arisa berusaha bersikap seperti biasa. Ia tetap membantu ibunya membersihkan rumah, menyiapkan makan malam, dan tersenyum saat ayahnya bertanya tentang kuliah. Tapi setiap kali melihat cermin,
Ia melihat hijab kecil yang kini ia kenakan di dalam kamar. Itu bukan lagi sekadar kain, melainkan simbol perubahan besar yang telah terjadi di hatinya. Akhirnya, pada suatu sore yang biasa, ketika hujan gerimis membasahi jendela apartemen, Arisa memutuskan untuk berbicara. Ia duduk di ruang tamu bersama ibu dan ayahnya. Suaranya pelan, tapi kata-katanya jelas. Ia menceritakan semuanya. Pertemuan di pameran buku, malam-malam membaca terjemahan Al-Quran, hingga keputusannya memeluk Islam. Udara di ruangan itu seketika terasa berat. Wajah ibunya berubah. Mata yang biasanya lembut kini dipenuhi kekhawatiran yang dalam. Ayahnya diam, hanya menatap lantai dengan dahi berkerut. Reaksi ibunya datang seperti badai yang tak terduga. Bukan karena kebencian terhadap agama baru itu, melainkan karena ketakutan seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Di Jepang, menjadi berbeda berarti siap menghadapi dunia yang keras. Ibu Arisa khawatir putrinya akan dikucilkan oleh tetangga, sulit mendapat pekerjaan yang layak, dan yang paling menyakitkan, mungkin tidak ada pria Jepang yang mau menikahinya. Bagi seorang ibu yang dibesarkan dalam budaya yang menjunjung keseragaman, perubahan ini terasa seperti ancaman bagi masa depan anaknya. Malam itu, kata-kata yang paling menyakitkan keluar dari mulut ibunya. "Kamu bukan anakku lagi." Kalimat itu menggantung di udara seperti pisau yang tajam. Arisa merasa dadanya sesak. Air mata mengalir diam-diam. Tapi ia tidak membalas dengan amarah. Ia hanya diam, menunduk, dan menerima setiap kata yang terlontar. Ayahnya mencoba menenangkan, tapi suasana rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan asing. Komunikasi di antara mereka terputus begitu saja. Ibu Arisa tidak lagi berbicara dengannya seperti biasa. Makan malam yang dulu penuh cerita kecil kini berlangsung dalam keheningan yang menyakitkan. Arisa tidur dengan hati yang berat, tapi ia tidak menyesal. Cahaya yang telah menyala di hatinya terlalu kuat untuk dipadamkan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian yang berat. Arisa merasakan kesepian yang dalam di rumah sendiri. Ibunya menghindarinya, bahkan kadang meninggalkan ruangan saat Arisa masuk. Tetangga mulai memperhatikan perubahan penampilan Arisa. Beberapa pandangan aneh datang. Bisik-bisik kecil terdengar di koridor apartemen. Di kampus, beberapa teman bertanya dengan heran, tapi kebanyakan hanya diam. Arisa merasa seperti orang asing di negerinya sendiri. Namun, di tengah semua itu, ia memilih jalan yang paling sulit sekaligus paling indah, kesabaran. Ia tidak membalas kemarahan ibunya dengan perdebatan atau pembelaan panjang. Sebaliknya, ia justru berusaha menjadi anak yang lebih baik. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membantu ibunya menyiapkan sarapan. Ia membersihkan rumah dengan lebih telaten, mencuci piring tanpa diminta, dan selalu menanyakan kabar ayahnya dengan lembut. Ketika ibunya sakit, Arisa duduk di samping tempat tidur, mengganti handuk dingin di dahi tanpa banyak bicara. Ia ingin menunjukkan bahwa Islam tidak membuatnya menjauh dari keluarga. Justru sebaliknya, agama baru ini membuatnya lebih peduli, lebih lembut, dan lebih bertanggung jawab. Adiknya, yang masih remaja, menjadi jembatan kecil di tengah badai itu. Ia melihat perubahan kakaknya bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sesuatu yang positif. Kadang adiknya diam-diam berbicara dengan ibu, menceritakan bahwa Arisa masih orang yang sama. Hanya saja sekarang ia memiliki prinsip hidup yang lebih kuat. Perlahan, kata-kata adik itu mulai meresap. Bulan demi bulan berlalu. Musim semi berganti musim panas. Lalu musim gugur dengan daun-daun merah yang berguguran. Arisa tetap konsisten. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah memaksa siapapun untuk mengerti. Ia hanya hidup dengan cara yang lebih baik. Sholat 5 waktu ia lakukan dengan khusyuk di kamar kecilnya. Membaca Al-Quran ia lakukan pelan-pelan setiap malam. Dan setiap hari, ia berusaha menunjukkan akhlak yang lebih indah. Suatu malam, ketika angin musim dingin kembali berhembus, Ibu Arisa duduk sendirian di ruang tamu. Ia melihat putrinya dari kejauhan.
Arisa sedang membersihkan meja makan dengan hati-hati. Gerakannya lembut dan penuh perhatian. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ibunya merasakan sesuatu yang hangat di dada. Kemarahan yang dulu membara mulai reda. Rasa takut itu masih ada, tapi kini bercampur dengan rasa ingin tahu. Ia mulai memperhatikan bahwa putrinya tidak menjadi aneh atau memberontak. Malah sebaliknya, Arisa semakin dewasa, semakin sabar, dan semakin penuh kasih. Tembok yang selama ini berdiri kokoh di antara mereka mulai retak. Ibu Arisa masih belum bisa menerima sepenuhnya, tapi hatinya sudah tidak sekeras dulu. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya membuat anaknya berubah menjadi pribadi yang lebih baik ini? Apakah benar agama baru itu yang membawa cahaya? Atau hanya kebetulan saja? Arisa merasakan perubahan kecil itu. Ia tidak buru-buru. Ia terus bersabar, terus berdoa dalam hati, dan terus menunjukkan kasih sayang tanpa kata. Di tengah kota Tokyo yang sibuk dan dingin, sebuah proses pelan tapi pasti sedang terjadi. Hati seorang ibu yang dulu penuh ketakutan mulai melunak. Dan di balik semua itu, Nur Arisa Maryam percaya bahwa cahaya yang telah menyala di hatinya suatu hari nanti akan mampu menerangi juga hati orang-orang yang paling ia cintai. Badai belum benar-benar berlalu, tapi angin mulai berubah arah. Di ujung lorong yang gelap, secercah harapan kecil mulai terlihat. Perjalanan hijrah Arisa baru memasuki babak yang lebih dalam, di mana kesabaran akan diuji lagi, dan keajaiban mungkin saja sedang menanti di balik pintu yang tertutup. Musim dingin di Tokyo tahun itu terasa lebih panjang dari biasanya. Salju tipis menyelimuti atap-atap rumah dan trotoar, membuat langkah kaki Arisa terdengar pelan dan hati-hati setiap kali ia pulang dari kampus. Rumah kecil mereka di pinggiran kota masih diselimuti suasana yang dingin, bukan karena cuaca, melainkan karena tembok tak kasat mata yang masih berdiri di antara Arisa dan ibunya. Meski retak-retak, tembok itu belum runtuh sepenuhnya. Setiap hari adalah ujian baru bagi Nur Arisa Maryam. Ia bangun sebelum subuh, melaksanakan sholat dengan khusyuk di sudut kamar yang sempit. Setelah itu, ia melipat sajadahnya dengan rapi, lalu keluar membantu ibunya di dapur. Tidak ada kata-kata manis yang diucapkan. Hanya gerakan tangan yang lembut saat ia mengiris sayur, menyiapkan nasi, atau menyusun bekal untuk ayah dan adiknya. Ibu Arisa melihat semua itu dari sudut mata, tapi masih memilih diam. Kadang ibunya sengaja meninggalkan ruangan ketika Arisa masuk. Kadang pula ia hanya menghela napas panjang, seolah beban di dadanya terlalu berat untuk diungkapkan. Arisa tidak pernah protes. Ia mengerti bahwa perubahan besar dalam hidupnya telah menyakiti hati orang yang paling ia cintai. Baginya, ini bukan saatnya untuk membela diri dengan kata-kata. Ini saatnya untuk membuktikan dengan perbuatan. Setiap pagi ia berusaha lebih rajin dari sebelumnya. Ia membersihkan lantai hingga mengkilap, mencuci pakaian keluarga tanpa diminta, dan bahkan belajar memasak menu kesukaan ibunya meski hasilnya masih sederhana. Ketika ibunya sakit flu karena cuaca dingin, Arisa duduk di samping tempat tidur sepanjang malam, mengganti handuk basah di dahi ibunya, membawakan air hangat, dan memastikan obat diminum tepat waktu. Semua dilakukan dalam diam yang penuh kasih. Di luar rumah, kehidupan Arisa juga tidak mudah. Di kampus, beberapa teman mulai menjaga jarak. Pandangan aneh sesekali datang ketika ia muncul dengan hijab yang semakin ia kenakan dengan percaya diri. Di kereta bawah tanah yang selalu penuh, ia merasakan tatapan orang-orang yang penasaran atau tidak nyaman. Tokyo adalah kota yang menghargai keseragaman. Menjadi berbeda berarti siap menghadapi bisik-bisik kecil dan senyum yang dipaksakan. Tapi Arisa tetap tenang. Ia belajar menguatkan hati dengan membaca Al-Quran setiap malam. Ayat-ayat itu menjadi pelita di kegelapan hatinya. Ia ingat bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan yang ia pilih. Adik laki-lakinya menjadi cahaya kecil di tengah badai. Meski masih remaja, ia melihat kakaknya dengan mata yang berbeda. Ia melihat Arisa tidak berubah menjadi orang yang sombong atau menjauh.
Justru kakaknya kini lebih sabar, lebih peduli, dan lebih tertib dalam segala hal. Kadang adiknya duduk di samping ibu saat Arisa sedang di kampus. Dengan suara pelan, ia bercerita tentang perubahan yang ia lihat pada kakaknya. Ia bilang bahwa Arisa masih orang yang sama, hanya saja sekarang ia memiliki pegangan hidup yang membuatnya lebih baik. Ibu mereka mendengarkan tanpa banyak komentar. Tapi kata-kata adik itu perlahan meresap seperti air hujan yang membasahi tanah kering. Bulan-bulan berlalu dengan lambat. Musim semi datang lagi, dan bunga sakura kembali mekar di taman-taman Tokyo. Arisa berjalan di bawah pohon-pohon sakura yang berguguran, merasakan keindahan yang kini ia pandang dengan mata baru. Setiap kelopak yang jatuh mengingatkannya bahwa hidup itu sementara, dan yang abadi hanyalah hubungan dengan Tuhan. Di saat yang sama, ia terus berusaha mendekatkan diri pada ibunya. Ia tidak memaksa bicara tentang agama. Ia hanya menunjukkan bahwa Islam membuatnya menjadi anak yang lebih berbakti. Ketika ayahnya pulang larut malam, Arisa menyiapkan air hangat dan makanan kecil tanpa banyak bicara. Ketika ibunya lelah membersihkan rumah, Arisa langsung mengambil alih pekerjaan itu dengan senyum kecil. Perlahan, perubahan kecil mulai terlihat. Ibu Arisa tidak lagi meninggalkan ruangan setiap kali Arisa masuk. Kadang ia diam-diam memperhatikan putrinya yang sedang sholat di kamar. Ada rasa penasaran yang mulai tumbuh di hatinya. Mengapa anaknya terlihat begitu tenang meski sedang menghadapi penolakan? Mengapa Arisa tidak pernah marah meski sudah disakiti dengan kata-kata pedas? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai mengganggu pikiran ibunya di malam-malam yang sunyi. Suatu hari, ketika salju mulai mencair dan udara terasa lebih hangat, Ibu Arisa melihat sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Arisa pulang dari kampus dengan wajah lelah, tapi langsung membantu ibunya mengangkat belanjaan berat dari pasar. Gerakannya penuh perhatian, tidak ada keluhan sedikit pun. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ibunya bertanya dengan suara pelan tentang kegiatan Arisa di kampus. Bukan pertanyaan tentang agama, tapi pertanyaan biasa seorang ibu kepada anaknya. Arisa menjawab dengan lembut, tanpa memaksakan apapun. Momen kecil itu terasa seperti angin segar yang meniup retakan di tembok yang ada. Hari-hari berikutnya, tembok itu semakin retak. Ibu Arisa mulai duduk lebih lama di ruang tamu saat Arisa ada di sana. Kadang ia melihat putrinya membaca buku tebal dengan hijab yang rapi. Ada ketenangan di wajah Arisa yang sulit diabaikan. Perlahan, rasa takut yang dulu begitu besar mulai bercampur dengan rasa hormat. Ibu Arisa mulai menyadari bahwa putrinya tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang Jepang. Arisa masih sopan, masih rajin, masih mencintai keluarganya dengan cara yang lebih dalam. Arisa sendiri merasakan perubahan itu seperti hembusan angin musim semi yang lembut. Ia tidak terburu-buru. Ia terus konsisten dalam kesabarannya. Setiap malam ia berdoa dalam hati, memohon agar hati ibunya dibukakan. Ia percaya bahwa hidayah bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan sesuatu yang datang dengan sendirinya ketika hati sudah siap menerima. Musim panas tiba dengan panas yang menyengat. Di tengah hari yang terik, Arisa tetap menjaga syalatnya dengan disiplin. Ia puasa sunnah meski tidak ada yang memaksa. Semua dilakukan tanpa pamer, hanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibu Arisa melihat itu semua. Dan semakin lama, semakin ia merasa bahwa anaknya bukan sedang tersesat, melainkan sedang menemukan jalan yang benar. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan cahaya keemasan menyusup masuk melalui jendela apartemen, Ibu Arisa duduk di sofa sambil memandang putrinya yang sedang merapikan rak buku. Untuk pertama kalinya, ada air mata yang menggenang di mata ibunya. Bukan air mata marah lagi, melainkan air mata yang campur aduk antara penyesalan dan kelegaan. Tembok kemarahan yang selama ini kokoh mulai runtuh pelan-pelan. Hati yang dulu tertutup mulai terbuka sedikit demi sedikit. Arisa melihat itu dari kejauhan. Ia tidak langsung mendekat. Ia hanya tersenyum dalam hati dan terus melakukan apa yang ia lakukan setiap hari, menjadi anak yang lebih baik.
Di tengah hiruk-pikuk Tokyo yang tak pernah berhenti, sebuah proses ajaib sedang terjadi. Api keyakinan di hati Arisa tidak pernah padam meski diterpa angin kencang. Justru api itu semakin terang, dan cahayanya mulai menyentuh hati orang-orang di sekitarnya. Konflik belum sepenuhnya selesai, tapi arahnya sudah berubah. Kesabaran Arisa yang panjang mulai membuahkan hasil. Dan di balik semua itu, Nur Arisa Maryam tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Masih ada ujian yang lebih besar menanti. Tapi ia siap menghadapinya, karena ia telah belajar bahwa cahaya sejati tidak akan pernah hilang selama hati tetap teguh pada kebenaran. Musim gugur telah tiba lagi di Tokyo. Daun-daun maple berubah warna menjadi merah keemasan, berguguran pelan di trotoar-trotoar kota, seolah alam sendiri sedang merayakan perubahan yang terjadi di dalam rumah kecil Arisa. Sudah hampir 2 tahun sejak malam syahadatnya di Tokyo Jami. Waktu itu terasa lambat bagi Nur Arisa Maryam, tapi setiap hari yang dilewatinya dengan kesabaran telah membawa hasil yang tak terduga. Pagi itu, seperti biasa, Arisa bangun sebelum fajar. Ia melaksanakan sholat dengan tenang di sudut kamarnya yang kecil. Setelah selesai, ia keluar dan melihat ibunya sudah berada di dapur. Tidak ada lagi keheningan yang dingin. Ibu Arisa kini sering tersenyum kecil saat melihat putrinya membantu menyiapkan sarapan. Percakapan mereka masih pendek, tapi sudah ada kehangatan yang mulai kembali. Arisa tidak pernah memaksa membahas agama. Ia hanya terus menunjukkan bahwa keyakinannya membuatnya menjadi anak yang lebih baik. Suatu sore, ketika angin musim gugur meniup lembut melalui jendela, Ibu Arisa memanggilnya ke ruang tamu. Wajah ibunya terlihat lelah tapi penuh perasaan. Dengan suara yang bergetar, ia meminta maaf atas semua kata-kata pedas yang pernah diucapkan. Air mata mengalir di pipi ibunya saat ia mengakui bahwa ketakutannya dulu telah membutakan hatinya. Ia melihat sendiri bagaimana Arisa tidak berubah menjadi orang yang asing. Justru putrinya kini lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab. Ibu Arisa mengakui bahwa apa yang ia lihat selama ini adalah kebaikan yang nyata. Malam itu, pelukan hangat terjadi di antara mereka. Tembok yang pernah berdiri kokoh akhirnya runtuh sepenuhnya. Air mata Arisa ikut mengalir. Bukan air mata sedih, melainkan air mata syukur yang paling dalam. Penerimaan ibunya menjadi titik balik yang luar biasa. Rumah kecil mereka kembali dipenuhi kehangatan seperti dulu, bahkan lebih dari sebelumnya. Ayah Arisa, yang selama ini lebih diam, kini sering duduk bersama dan mendengarkan cerita kecil tentang kehidupan Arisa. Adiknya tersenyum lebar melihat kakak dan ibunya kembali dekat. Suasana makan malam yang dulu hening kini penuh tawa kecil dan cerita sehari-hari. Arisa merasa hatinya penuh. Cahaya yang dulu hanya menyala di dalam dirinya kini mulai menerangi seluruh rumah. Tapi keajaiban belum berhenti di situ. Suatu hari di musim dingin berikutnya, ketika salju kembali turun tipis di Tokyo, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Nenek Arisa, seorang wanita tua berusia 85 tahun, datang berkunjung dari kota kecil di pinggiran. Neneknya adalah sosok yang tenang, penuh hikmah, dan sangat dicintai seluruh keluarga. Selama ini, ia hanya mendengar cerita tentang perubahan cucunya dari Ibu Arisa. Tapi kali ini, neneknya ingin melihat sendiri. Nenek duduk di ruang tamu dengan selimut tebal di pangkuannya. Matanya yang sudah redup karena usia masih memancarkan kelembutan. Ia memperhatikan Arisa yang bergerak dengan tenang, membantu menyiapkan teh hangat, dan berbicara dengan sopan. Selama beberapa hari, neneknya mengamati semuanya tanpa banyak bertanya. Ia melihat cara Arisa sholat, cara ia membaca buku tebal di malam hari, dan cara ia tetap berbakti kepada orang tua. Ada ketenangan yang luar biasa pada cucunya itu. Pada malam ketiga, di bawah cahaya lampu ruangan yang redup, Nenek Arisa mengungkapkan keinginannya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Arisa menjelaskan dengan sederhana, tanpa memaksa. Ia hanya membacakan beberapa ayat dari terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jepang dan menceritakan apa yang membuat hatinya berubah.
Nenek mendengarkan dengan saksama. Wajahnya yang keriput terlihat damai. Tak ada perdebatan, hanya keheningan yang penuh makna. Beberapa minggu kemudian, keputusan besar itu datang. Nenek Arisa, di usia 85 tahun, memutuskan untuk memeluk Islam. Kejadian itu terjadi di Tokyo Jami, masjid yang sama di mana Arisa dulu bersyahadat. Suasana di masjid pagi itu sangat hikmat. Cahaya matahari musim dingin menyusup melalui jendela-jendela tinggi. Nenek Arisa berdiri dengan dibantu cucunya. Dengan suara yang pelan tapi mantap, ia mengucapkan kalimat syahadat. Air mata mengalir di wajah keriputnya. Arisa ikut menangis haru di sampingnya. Saat itu, hidayah yang dulu hanya milik Arisa kini menular ke generasi yang lebih tua. Seorang nenek tua di negeri Sakura menemukan cahaya di akhir hidupnya. Momen itu menjadi salah satu yang paling mengharukan dalam perjalanan Arisa. Setelah syahadat, neneknya memegang tangan cucunya dengan erat. Di tangan keriput itu, ada amplop kecil berisi uang sebesar 20.000 yen. Bukan jumlah yang besar, tapi bagi nenek yang hidup sederhana, itu adalah tabungan yang berharga. Dengan penuh kasih, neneknya mengatakan bahwa uang itu untuk Arisa. Bukan untuk belanja atau keperluan sehari-hari, melainkan sebagai dukungan agar Arisa bisa belajar lebih dalam tentang agama ini. Neneknya berharap cucunya menjadi seorang ulama wanita yang bisa menyebarkan kebaikan Islam di Jepang. Ia ingin Arisa menolong banyak orang lain menemukan ketenangan yang sama seperti yang ia rasakan sekarang. Arisa terharu sampai tak bisa berkata apa-apa. 20.000 yen itu terasa seperti harta paling berharga yang pernah ia terima. Itu bukan sekadar uang, melainkan simbol penerimaan penuh dari keluarga yang dulu menolaknya. Dukungan yang tak terduga dari neneknya yang sudah lanjut usia menjadi kekuatan baru bagi Arisa. Ia merasa seperti mendapat angin segar untuk melangkah lebih jauh. Sejak saat itu, semangat Arisa semakin membara. Ia terus kuliah dengan lebih giat, sambil mendalami ilmu agama di waktu luang. Ibunya kini sering bertanya tentang ajaran Islam dengan rasa ingin tahu yang tulus. Kadang mereka duduk bersama di malam hari. Arisa membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan artinya dengan bahasa yang mudah. Ibu Arisa mendengarkan sambil tersenyum. Ada kebanggaan di matanya sekarang, bukan lagi ketakutan. Hidayah yang menular itu tidak berhenti pada nenek saja. Beberapa kerabat dekat mulai tertarik mendengar cerita dari Arisa. Teman-teman di kampus yang dulu menjaga jarak kini mulai bertanya dengan penasaran. Arisa menjawab semuanya dengan sabar dan sederhana. Ia tidak pernah memaksa. Ia hanya berbagi apa yang ia rasakan sendiri. Perlahan, benih-benih kebaikan itu mulai tumbuh di hati orang-orang di sekitarnya. Di tengah kota Tokyo yang sibuk, Nur Arisa Maryam kini berdiri dengan lebih teguh. Perjalanan hijrahnya yang penuh air mata dan kesabaran telah membawa buah yang manis. Dari seorang gadis biasa yang penasaran, ia kini menjadi cahaya kecil yang menerangi keluarganya. Dukungan dari ibu dan neneknya memberinya kekuatan untuk bermimpi lebih besar. Ia mulai merencanakan langkah selanjutnya, mendalami ilmu agama lebih serius agar bisa menjadi ulama wanita yang bermanfaat bagi masyarakat Jepang. Malam itu, Arisa duduk di jendela kamarnya. Salju turun pelan di luar. Lampu-lampu kota berkedip di kejauhan. Ia memegang amplop kecil berisi 20.000 yen itu dengan penuh syukur. Air mata bahagia mengalir lagi. Ia tahu bahwa syahadat yang dulu diucapkannya dengan gemetar adalah gerbang awal dari perjalanan yang panjang. Hidayah yang menular, kesabaran yang tak pernah putus, dan dukungan tak terduga dari keluarga telah mengubah segalanya. Perjalanan Arisa belum berakhir. Masih ada babak baru yang menanti di negeri seberang. Tapi malam ini, di tengah musim dingin Tokyo yang dingin, hatinya terasa hangat. Cahaya yang dulu kecil kini semakin terang, siap menerangi jalan bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dan Arisa percaya, selama ada ketulusan dan kesabaran, keajaiban akan terus terjadi. Bahkan di negeri Sakura yang dulu terasa begitu jauh dari cahaya Islam, musim semi kembali menyapa Tokyo dengan lembut.
Bunga sakura mekar penuh di sepanjang sungai dan taman-taman kota, seolah alam ikut merayakan babak baru dalam hidup Nur Arisa Maryam. Sudah bertahun-tahun sejak malam syahadatnya yang penuh air mata di Tokyo Jami. Keluarganya kini bukan lagi sumber kesedihan, melainkan menjadi tiang penyangga terkuat. Ibunya sering tersenyum bangga setiap melihat Arisa sholat. Neneknya yang kini berusia 87 tahun masih rutin mengingatkan cucunya untuk terus belajar, dan adiknya menjadi sahabat setia yang selalu mendukung. Rumah kecil di pinggiran Tokyo itu kini penuh kehangatan yang berbeda, hangat karena cahaya iman yang telah menyatu di dalamnya. Namun, Arisa merasa ada panggilan yang lebih besar. Cita-citanya bukan hanya menjadi muslimah yang baik di Jepang, melainkan menjadi ulama wanita yang mampu menerangi hati banyak orang. Impian itu tumbuh semakin kuat setelah dukungan dari neneknya. Uang 20.000 yen yang diberikan neneknya disimpan dengan hati-hati, bukan untuk dibelanjakan, melainkan sebagai modal awal untuk langkah besar. Arisa tahu, untuk mewujudkan mimpi itu, ia perlu ilmu yang lebih dalam. Bahasa Arab dan studi Islam yang mendalam tidak cukup ia dapatkan hanya di Tokyo. Ia harus pergi ke negeri seberang. Dengan restu penuh dari keluarga, Arisa mengambil keputusan berani. Ia mendaftar ke sebuah institusi di London yang terkenal dengan program studi Islam untuk wanita. Prosesnya tidak mudah. Ada banyak dokumen, tes bahasa, dan biaya yang harus dipikirkan. Tapi dukungan ibu dan neneknya membuat semuanya terasa ringan. Ibunya bahkan ikut membantu mengumpulkan surat-surat, sementara neneknya mendoakan cucunya setiap malam. Ayah dan adiknya memberi semangat dengan cara mereka sendiri, mengantar Arisa ke bandara dengan wajah penuh kebanggaan. Hari keberangkatan tiba. Di bandara Narita yang ramai, Arisa berdiri dengan koper kecil dan tas ransel. Hijabnya rapi. Matahari pagi menyinari wajahnya yang tenang. Ia memeluk ibunya erat-erat. Air mata mengalir lagi. Tapi kali ini air mata bahagia dan harapan. Ibunya berbisik pelan, mengingatkan Arisa untuk selalu menjaga diri dan terus menjadi cahaya. Neneknya, meski sudah tua, ikut datang ke bandara dengan dibantu kursi roda. Tangan keriputnya memegang tangan Arisa lama sekali, seolah ingin memberi kekuatan terakhir. Arisa naik pesawat dengan hati berdebar. Saat pesawat lepas landas, ia melihat Tokyo dari atas, kota Sakura yang dulu menjadi saksi perjuangannya. Kini ia meninggalkannya untuk sementara, membawa mimpi besar di dada. London menyambut Arisa dengan cuaca yang lebih dingin dan hujan yang sering turun. Kota ini berbeda sekali dengan Tokyo. Gedung-gedung tua bercampur dengan modern. Orang-orang dari berbagai negara berlalu lalang di jalanan. Arisa merasa seperti burung yang baru keluar dari sangkar. Segalanya baru, bahasa, makanan, bahkan cara orang berpakaian. Tapi ia tidak takut. Ia sudah terbiasa menghadapi tantangan sejak awal hijrahnya. Di kampus kecil yang khusus untuk studi Islam, Arisa mulai menjalani hari-harinya dengan disiplin tinggi. Pagi hari ia mengikuti kelas bahasa Arab yang intensif. Kata-kata baru yang sulit dihafal ia ulang berulang kali di kamar kos kecilnya. Sore hari diisi dengan pelajaran fikih, tafsir, dan sejarah Islam. Malam hari ia habiskan untuk membaca buku tebal dan membuat catatan. Kadang matanya lelah, tapi hatinya selalu penuh semangat. Ia ingat neneknya yang memberi uang 20.000 yen dengan penuh harap. Ia ingat ibunya yang kini mendukung penuh. Semua itu menjadi bahan bakar yang tak pernah habis. Tidak lama kemudian, kehidupan Arisa semakin lengkap. Ia bertemu dengan seorang pria muslim yang baik hati, berasal dari negara lain tapi memiliki visi hidup yang sama. Mereka saling mengenal melalui kegiatan kampus. Pria itu melihat keteguhan Arisa, melihat bagaimana seorang gadis Jepang rela meninggalkan segalanya demi menuntut ilmu agama. Cinta mereka tumbuh pelan, penuh hormat dan kesamaan tujuan. Akhirnya, mereka menikah dalam sebuah pernikahan sederhana di London. Tidak ada pesta mewah, hanya doa dan kebahagiaan keluarga kecil yang hadir.
Suaminya mendukung penuh cita-cita Arisa menjadi ulama wanita. Ia bahkan membantu Arisa mengatur jadwal belajar agar tetap seimbang antara rumah tangga dan ilmu. Di London, Arisa tidak hanya belajar, ia juga mulai berbagi. Melalui media sosial, ia menceritakan kisah hijrahnya dengan cara yang ringan. Ia membuat video pendek tentang kehidupan sehari-hari sebagai muslimah Jepang, tentang bagaimana Islam membawa ketenangan di tengah kesibukan kota besar. Ia juga mencoba menuangkan pengalamannya dalam bentuk seni yang ia kuasai sejak kecil, manga. Dengan gambar sederhana tapi menyentuh, ia menceritakan perjalanan seorang gadis Jepang yang menemukan cahaya Islam. Cerita itu dibagikan secara gratis, agar orang Jepang yang enggan membaca buku tebal bisa memahami Islam dengan cara yang dekat dan mudah dicerna. Lambat laun, cerita Arisa mulai menarik perhatian. Banyak muslimah Jepang yang sedang mencari jati diri menghubunginya. Beberapa non-muslim di Jepang juga tertarik setelah membaca manganya. Arisa menjawab setiap pesan dengan sabar. Seperti dulu ia sendiri mencari jawaban. Ia sadar bahwa syahadat yang dulu diucapkannya bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan gerbang pertama menuju tanggung jawab yang lebih besar. Ia ingin membawa manfaat bagi sebanyak mungkin orang di negeri Sakura yang masih jauh dari cahaya Islam. Suatu malam di London, ketika hujan deras mengguyur jendela kamar kosnya yang kini telah menjadi rumah kecil bersama suami, Arisa duduk menulis catatan perjalanannya. Ia memandang foto keluarga di layar ponsel, ibu yang tersenyum bangga, nenek yang memberi 20.000 yen, adik yang selalu mendukung. Air mata haru mengalir pelan. Ia teringat hari-hari sulit dulu, ketika ibunya mengatakan, "Kamu bukan anakku lagi." Kini kata-kata itu telah berganti dengan pelukan hangat dan doa yang tulus. Ia teringat neneknya yang di usia senja justru menemukan Islam dan memberi dukungan penuh. Arisa menyadari bahwa ketulusan dan kesabaran memang memiliki kekuatan luar biasa. Hati yang paling keras sekalipun bisa melunak jika kita menunjukkan kebaikan secara konsisten. Perjalanannya dari seorang mahasiswi biasa di Tokyo hingga menjadi calon ulama wanita di London adalah bukti nyata bahwa hidayah Tuhan bekerja dengan cara yang indah. Ia tidak pernah menyesal memilih jalan ini, meski penuh liku. Kini, Nur Arisa Maryam melangkah dengan lebih mantap. Program studinya semakin mendekati akhir. Ia telah menyelesaikan tingkat alimiah, salah satu pencapaian langka bagi muslimah Jepang. Suaminya selalu berada di sampingnya, mendukung setiap langkah. Mereka berdua mulai merencanakan masa depan, mungkin kembali ke Jepang suatu hari nanti, atau tetap di negeri seberang sambil terus menyebarkan ilmu melalui karya dan dakwah yang lembut. Di luar jendela, hujan London mulai reda. Cahaya lampu jalanan memantul di genangan air, menciptakan pemandangan yang tenang. Arisa menutup buku catatannya dan tersenyum. Ia tahu perjalanan masih panjang. Masih banyak hati di Jepang yang menunggu cahaya. Masih banyak tantangan yang akan datang. Tapi ia siap. Karena ia telah belajar bahwa cahaya kecil yang menyala dengan tulus akan terus bertambah terang, menerangi jalan bagi dirinya dan orang lain. Di negeri seberang ini, Arisa menemukan bukan hanya ilmu, tapi juga kedamaian yang lebih dalam. Ia menemukan bahwa hijrah bukan sekadar pindah agama, melainkan pindah hati menuju yang lebih baik. Dan di ujung perjalanan ini, ia berharap bisa kembali ke Tokyo suatu hari nanti, membawa cahaya yang lebih terang, untuk negeri Sakura yang telah memberinya awal yang indah sekaligus penuh ujian. Perjalanan Nur Arisa Maryam terus berlanjut. Dari Tokyo ke London, dari kesepian ke kehangatan keluarga, dari seorang mualaf biasa menjadi pembawa manfaat bagi banyak orang. Dan di setiap langkahnya, ada keyakinan yang teguh. Ketulusan dan kesabaran selalu punya cara untuk meluluhkan hati yang paling keras, dan membawa cahaya ke tempat-tempat yang paling gelap sekalipun.